Amin. Memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan. Saya kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan kami mau setiap menyembah Tuhan anak kuas jadi Tuhan Yesus. Terima kasih.
sudah kasih nama Tuhan, sama-sama kita ucapkan doa. Kita berfirman ya Tuhan, berfirman ya Tuhan, sebab aku mendengarkan menyatakan kepada aku kemuliaan nama-Mu, berilah ucapan dan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masih makin berdiri saudara. Haleluya. Mungkin saudara kasih nama Tuhan, engkau, kita semua memiliki setiap masalah, kita semua memiliki semua kesulitan, baik ekonomi, keluarga, baik pekerjaan, bahkan lingkungan kita memiliki semua itu saudara kasih nama Tuhan. Tetapi Pujian mengatakan sabar dan bersuka duka, ada Yesus yang siap menolong engkau, ada Yesus yang siap untuk membantu hamba. Katakan kepada Tuhan, sabar dalam suka dukamu. Haleluya. Sabar dalam suka dukamu. Amin. Amin. Itu untuk memuji saudara semakin dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara selamat Tuhan Yesus. Kita akan serahkan ibadah di dalam tangan Tuhan. Melalui doa penyerahan kita nanti, kita berdua sebagai pelayan Tuhan. Semakin diberkati Tuhan dalam pelayan, bahkan hamba yang akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kita sedang luar biasa. Bahkan juga kita berdoa buat Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan, agar semakin diberkati, kita semakin takut akan Tuhan. Bahkan juga kita berdoa buat setiap program-program gereja kita di tahun 2021 ini semakin Tuhan berkati. Bahkan kita juga berdoa buat Tuhan Yesus, buat para pelayan Tuhan, penari tempureng, singer MC, pemain proyektor, bahkan pemain musik, bahkan apa yang firman Tuhan, Tuhan bagi dasar luar biasa. Katakan kepada Tuhan, jodoh Tuhan, tanya kita pujian
Kami undang Bapak Sarma untuk kedua penyerangan kita pada pagi hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita
seperti kau. Haleluya. Haleluya Yesus. Marilah datang ke rumah Tuhan, amin. Haleluya. Ketika kau datang ke rumah Tuhan, segala hidangan, segala berkat Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terkasih Tuhan jangan menjalankan saudara ini bersaksi kepada Tuhan. Selama 1 minggu yang lalu, bagaimana penyertaan Tuhan bagi saudara, bagi tubuh saudara ketika saudara diberkati Tuhan, ketika saudara mengalami masalah pergumulan. Kami akan berikan doa kesaksian saudara, dan kita akan sama-sama berdoa di tempat ini atas kesaksian saudara. Bagi saudara bersama Tuhan, kita akan puji bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh,
luar biasa penyertaan Tuhan buat kita, terkhususnya jemaat-jemaat GPI Baru Bersatu. Karena hari ini kita masih boleh datang ke rumah Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Di sini saya mengambil kesaksian sedikit, saya menyaksikan bagaimana karya Tuhan yang sungguh luar biasa buat keluarga kami, buat anak kami si Agung yang berada di Jakarta. Ketika anak kami si Agung kira-kira yang bulan 2 kemarin selesai wisuda dari STP PLN yang ada di Jakarta, terus kami berdoa bersama dengan hamba Tuhan, suami saya, Tuhan, anakku sudah selesai kuliah, setelah itu dia akan kemana Tuhan? Saya bilang, kebetulan dia kan dari PLN, rekrutmen dari PLN itu ditunda karena corona, jadi kami menunggu mungkin lama tahun depan atau tahun kapan kami tidak tahu. Tetapi dengan seiring kasih Tuhan, dengan doa-doa kami, dengan doa-doa kita semua, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat GPI Mari Bersatu, Tuhan jawab doa-doa kita. Anak kami si Agung kemarin memang sudah banyak pekerjaan yang dia tolak, beberapa karena hari Sabtu dan hari Minggu kerja. Terus kemarin dia diterima di ekspor impor baja, itu perusahaan asing. Katanya hari Minggu kerja Pak Agung, katanya. Maaf Bu, saya kan sudah buat agama saya itu Nasrani. Kebetulan saya pelayan di gereja. Jadi mohon maaf saya Bu, saya kalau hari Minggu masuk saya tidak bisa gitu. Terpaksa dan mengundurkan diri. Ada beberapa pekerjaan lagi Bapak Ibu yang mengatakan hari Minggu kerja maka dia tolak. Maka saya memancing, kenapa Bang kamu tolak? Gajinya lumayan loh, besar, saya katakan. Gak boleh Mak, kita kan anak Tuhan, kita pelayan. Aku jangan terganggu pelayananku, katanya. Oh, puji Tuhan, berarti anakku masih sadar, masih tahu yang baik dan yang tidak baik, begitu Bapak Ibu. Tetapi ketika mungkin beberapa pekerjaan yang dia telah masukkan lamarannya, beberapa saat yang lewat dia diterima di Kementerian PUPR Bapak Ibu, di bawah naungan Kementerian PUPR. Kebetulan dia di dalam bidang fasilitator PU itu. Dan setelah dia masuk, dia pelatihan kurang lebih 4 hari. Pas dia hari kedua pelatihan Bapak Ibu, dipanggil lagi dia di Pertamina. Jadi kami melihat pengumuman itu datang, dia dikirim anak kita yang Sintua Putar. Ini gimana ya Mak? Si Agung udah masuk ke pelatihan, tapi dipanggil dia di Pertamina. Dan psikotes yang akan dia jalani. Maka kami menghubungi kami si Agung, gimana Bang? Ini kau dipanggil lagi di Pertamina. Tenang aja Mak, semua bisa diatur kalau Tuhan yang izinkan. Biarlah Tuhan yang menetapkan saya kemana. Dia bilang begitu Bapak Ibu. Tapi ini Bang, ini kan kamu sudah di sini pelatihan. Nanti kalau seandainya kamu diterima di Pertamina, mana yang kamu pilih? Itu saya katakan. Aku belum bisa ngomong sekarang Mak, tunggu dulu aku jalani yang ini. Dan ini pun nanti aku jalani psikotesnya katanya. Kamu bisa, doakan saya ya Mak. Jadi itu yang saya katakan Bapak Ibu. Saya mohon doa yang benar-benar doa yang hidup kepada seluruh jemaat-jemaat GPI Baru Bersatu. Mohon doa kepada anak kami si Agung supaya dia bisa Tuhan tempatkan. Dan Bapak Ibu, kemungkinan anak kami si Agung kalau mengambil PNS-nya sudah kami arahkan ke Medan. Dia akan mengambil Medan dengan alasan supaya dia dapat membantu pelayanan orang tuanya, yaitu bersama-sama dengan kita. Dan biarlah kiranya ya, kalau mana rencana Tuhan, kalau diterima di Pertamina, kalau di PUPR,
ataupun kemana, biarlah Tuhan yang campur tangan. Dan saya yakin dan percaya, semalam kami pesta beberapa, ada ibu-ibu teman saya, ada Ibu Kombes Marga Parboru Siagian, ya, suaminya Marga Parbosi, istri seorang kombes. Dia tanya anak saya, anak kamu anak yang bertiga, nah dia dah si putri katanya, di Siantarina, doakan ya anaknya begini, anak saya begini. Oh ini doa teri, amang luar biasa doaina. Tetapi satu yang saya katakan, Bapak Ibu, yang dia katakan kepada saya, ini doa memangina, Allah udah dapat gelengmu. Anak-anak baik doa anakmu. Kalau anak baik dapatnya pasti baik. Jadi itu yang saya katakan kepada Bapak Pendeta. Iya, aku terngiang-ngiang kepada kalimat daripada Ibu Kombes itu. Jadi kepada anak-anak kami pun semua, dengan segala kerendahan hati saya memohon, camkanlah kalimat yang saya katakan tadi. Anak-anak yang baik akan dapatnya yang baik. Jadi anak-anak kami sekalian, kalau kalian baik bertuhan, baik berorang tua, mengikuti segala apa yang dikatakan orang tua, belajar baik, maka hasilnya akan baik. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Saya juga mohon doa Bapak Ibu, kiranya saya diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan kita dapat bersama-sama memuji memuliakan Tuhan di gereja kita ini dengan sungguh-sungguh luar biasa lagi. Dan saya juga mohon doa kepada Bapak Pendeta kita, Bapak Sintua kita, Sintua Sidauru, Bapak Sintua Putar-Putar, dan semua kita yang ada di GP Barda 1 ini sehat, diberkati, anak-anak kita diberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Saya juga bersaksi di sini mewakili Inang Opung Silambok, karena kita tahu sendiri Bapak Ibu, Inang itu kurang bisa berdiri. Jadi tadi sudah saya didelegasikannya kepada saya, tolonglah Inang saksi Homanon. Kebetulan Inang Silambok kurang sehat, jadi saya mewakili keluarga Inang Opung Silambok di sini. Bagi seluruh jemaat-jemaat GP Barda 1, siapa yang tidak ikut ke persyukuran pestanya besok, keluarga ini membuka menerima tamu besok dari mulai jam berapa Inang? Nanti ya betul. Besok mau berangkat. Jadi hari ini menerima tamu, tepatnya nanti sore lah mungkin ya, nanti sore menerima tamu. Kalau nggak mau menerima tamu di sini pun nanti pulang mau disalamkan, nggak apa-apa jadi pinangnya ya. Jadi dan siapa yang ikut besok berangkat jam 8 malam, kita kumpul di lapangan Mekatani jam 2 kita berdoa didokter Hasuhuton. Dan kiranya kita berdoa perjalanan kemungkinan saya ikut dari gereja kita mungkin 3 atau 4 orang. Dan tadi ngomong-ngomong ini Opung Lambo bilang karena ada sinyal-sinyal Amang Pendeta mau ikut, langsung telepon ke sana Bapak Ibu. Dan Bapak Pendeta Simon, mau lihat tema dong HP pendidikan katanya gitu. Tapi kita semua rencana ini Tuhan yang campur tangan. Bagaimana Bapak Pendeta nanti terserah ikutnya. Dan kami juga mengimbau kepada jemaat-jemaat sekalian, nanti biar kita hadir di rumah Opung Silambok untuk dapat menyalaminya itu, kiranya semua pesta adat dan pemberkatan pernikahan anak kami si Rizda dapat berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berdiri di sini mohon doa kepada Bapak Pendeta, Bapak Sintua beserta pelayan, mudah-mudi, kaum bapak, kaum ibu. Karena di hari Selasa semalam kami masuk rumah sakit, jadi sakit. Terus 2 hari di sana dokter mengusulkan masuk ruang ICU. Jadi sekarang mama kami di ruang ICU. Maka kami mohon doa, memang mama kami sekarang sangat sekarat, lemah semuanya. Tapi kami berharap Tuhan memberkati dokter ini dan obat yang dimakannya. Dan kami mohon doa pada Bapak Pendeta, Bapak Sintua beserta jemaat-jemaat di sini, mendoakan mama kami. Memang Tuhan berkenan,
biarlah kami ada kesembuhan. Kalau memang Tuhan kemana kami pasrah, biarlah Tuhan yang berkarya di sana, dan obat yang dimakannya biarlah Tuhan yang memberkatinya. Begitu juga aku juga mohon doa dalam kehidupanku, aku merasa kurang sehat, dan biarlah Bapak Pendeta beserta jemaat tetap di sini untuk mendoakan saya karena kondisi saya kan sering lemah. Inilah doa saya serahkan ke gereja ini. Terpuji termulialah nama Tuhan kalau sampai selamanya. Puji Tuhan. Saya mewakili sekolah minggu ingin memberitahukan bahwa sekolah minggu kan kita yang bulan lalu atau bulan ini ya, yang kita naik odong-odong, banyak anak-anak sekolah minggu yang merasa kurang puas kita yang di bulannya gitu. Jadi saya berbicara kepada Bapak Pendeta, yang Pendeta saya konsultasi. Untuk selanjutnya kami akan mengadakan perjalanan anak sekolah minggu bulan 6 pada saat libur sekolah nanti. Rencananya kita akan naik kereta api dari sini sampai tujuannya kebetulan belum ditentukan, tapi kita akan melakukan naik perjalanan kereta api. Nah, untuk meringankan beban anak sekolah minggu yang kami belum pasti tahunya berapa jumlah ongkosnya, kami mengadakan tabungan bagi Bapak Ibu yang ikhlas saja. Kami hanya ingin memperingan biaya, karena saya belajar dari perjalanan kita yang lalu, banyak anak-anak ini yang "Mak, aku mau ikut, Kak, aku mau ikut, tapi uang mama gak cukup" gitu. Jadi kami memperingan biaya mereka dengan cara menabung kepada kami. Kami menyediakan satu celengan. Nah, di celengan ini mereka yang akan memasukkan uangnya, kami yang akan menulis lengkap catatan pada tanggal berapa mereka memberi kepada kami, dan pada saat mereka kapan akan mereka mengambilnya gitu. Jadi kami meminta baik itu 2.000, baik itu 5.000, 1.000, kami yakin orang tua pasti setuju karena ini untuk memperingan aja gitu. Maksudnya saya tidak ingin memperberat khususnya kaum ibu kan, karena kita tahu ekonomi sekarang lagi surut-surutnya. Jadi dengan mulai menabung kita bisa tahu berarti anak kita rajin nggak menabung, anak kita gimana. Jadi untuk orang tua yang juga ingin menabung kepada kami bisa, kami persilakan, kami akan sediakan celengannya dan kami akan menulis catatan akan lengkap, dan itu kami akan mulai daripada minggu depan karena kami kan ada 3 kali pertemuan. Rabu, Kamis, Sabtu kami akan ada pertemuan. Orang tua yang ingin memberi tabungan kepada anaknya, memberikan kepada kami, silahkan. Kami tidak mematok berapapun itu, baik itu 2.000, 1.000, 5.000, 10.000, bahkan sampai berapapun kami tidak akan mematok sampai kita tentukan tanggalnya. Di situ kami akan memberitahukan berapa tabungan yang sudah ada terkumpul bersama kami. Puji Tuhan. Dan untuk selanjutnya kami mewakili pemuda ingin memberitahukan kepada semua pemuda-pemudi, pulang ibadah nanti kita jangan ada dulu yang pulang, karena kita akan melakukan gotong royong di kamar mandi belakang, karena kamar mandi belakang kita sudah ada kerusakan dari kata Bapak Pendeta. Jadi semua pemuda-pemudi kami harapkan jangan ada yang pulang, kita akan bersama-sama bergotong royong membersihkan yang di belakang dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mulai dari sebagai saksi Tuhan, kesaksian yang pertama gimana? Kesaksian daripada pendeta kita untuk pelayan kita Agung Dawara Pak Husip. Seperti benar apa kata firman Tuhan. Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan ciptakan itu masa depan yang baru. Amin. Oleh itu saudara kasih Tuhan, anak yang baik pasti dapatnya yang baik. Buktinya saudara kasih Tuhan, saudara kita, pelayan kita, walaupun dia tidak di sini melayani, dia tetap melayani di Jakarta. Lihat, pelayannya semakin diberkati Tuhan, masa depannya lihat, berkat-berkat mengikuti dia. Bukan dia lagi mencari berkat itu, tetapi berkat itu yang datang kepadanya. Tetapi sekarang Tuhan yang punya rencana atas dia, mau di mana dia ditugaskan. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana dengan anak kita? Amin. Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah kita mau mengikuti seperti pelayan-pelayan kita yang saat ini sedang diberkati Tuhan? Seperti yang dikatakan guru sekolah minggu, mari kita antar anak-anak kita untuk semakin dekat dengan Tuhan.
agar mereka semakin baik dengan Tuhan, mengenal akan firman Tuhan, mengenal akan kebaikan, sehingga dia baik kepada orang tua, terlebih baik kepada Tuhan. Dan besar kelaknya nanti saudara kasih Tuhan, dia tidak akan menyusahkan kita. Amin. Haleluya. Dan juga kita akan berdoa buat kesehatan ibu pendeta kita, ibu gembala sidang kita, ibu rohani kita, agar Tuhan semakin berikan pemulihan, Tuhan berikan kesehatan bagi ibu kita, ibu pendeta kita semakin diberkati juga, berikan umur panjang agar dapat menasihati, membimbing kita, menjadi teladan bagi kita untuk kemudian hari. Puji Tuhan. Haleluya. Nanti kalau pendeta kita sakit atau kurang sehat, kita yang susah. Haleluya. Tidak ada yang menasihati kalian lagi, nggak ada yang menasihati kita lagi. Oleh karena itu kita doakan yang pendeta ini tetap sehat bersama Bapak Pendeta. Amin. Haleluya. Bahkan kita juga berdoa saudara kasih nama Tuhan buat keluarga dari Bapak Inang Buang Buru Manalo, keluarga Bapak Sina Nenggulan Inang Buru Buang Manalo yang saat ini orang tua daripada Inang ini sedang sakit, sedang sekarat, yang saat ini berada di rumah sakit. Kita doakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perempuan selama 12 tahun yang mengalami pendarahan jangka panjang yang dialami oleh perempuan ini, tetapi ketika Tuhan Yesus lewat menghampiri dirinya, dia berkata, "Asalku jamah saja, aku akan sembuh." Iman yang menyembuhkannya. Begitu juga dengan kita saudara kasih nama Tuhan. Ketika kita memiliki iman, kita percaya Tuhan mampu memulihkan, itu pasti terjadi. Puji Tuhan. Dan kita juga berdoa buat Inang Buru Manalo yang saat ini mengalami kekurangan kesehatan yang terganggu. Kita berdoa Tuhan akan pulihkan. Saudara percaya mujizat masih ada? Amin. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, percayalah. Percayalah kepada Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Oleh bilur-bilur nama Tuhan Yesus kita disembuhkan. Puji Tuhan. Dan juga saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus untuk pelayanan sekolah minggu oleh pelayan kita, sekolah minggu kita tadi. Memang terus terang banyak saya mendengar dari, bukan hanya dari guru sekolah minggu, bahkan anak sekolah minggu, bahkan orang tua juga mengatakan kurang puas perjalanan itu. Mereka kurang puas selama perjalanan naik odong-odong. Tetapi kita akan meningkat sedikit kasih Tuhan. Kita naik, bukan naik odong-odong lagi, tapi naik kereta api. Siapa yang belum pernah naik kereta api? Mungkin kita semua, mungkin ya karena malu atau apa, mungkin semua kita pasti ada yang sudah pernah atau yang belum, tapi kita akan rasakan itu di bulan 6. Saudara penasaran, saya juga penasaran. Guru sekolah minggu yang menentukan kemana nanti perjalanan mereka. Dan puji Tuhan saudara kasih Tuhan, suatu ide yang cemerlang yang dilakukan guru sekolah minggu, melakukan mereka membuat satu tabungan untuk persiapan anak sekolah minggu, gunanya untuk meringankan beban Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, untuk meringankan saudara. Tiba-tiba nanti dalam guru sekolah minggu akan berjalan ke satu tempat dengan biaya, dengan budget yang ditentukan, saudara pasti akan, wah, kenapa tiba-tiba, kenapa segini harga yang harus dikumpulkan, yang harus dibayar. Tetapi ketika ide cemerlang yang dilakukan guru sekolah minggu, akan mereka menabung sedikit demi sedikit. Pepatah bilang, menabung sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu meringankan beban kita. Puji Tuhan. Dan saya setuju saudara kasih Tuhan. Mungkin saudara setuju juga. Saudara pasti setuju dengan apa yang dilakukan oleh guru sekolah minggu. Puji Tuhan. Itu semua untuk kemajuan anak-anak kita, mengajar mereka menabung, mengajar mereka untuk lebih perhatian lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan saudara kasih Tuhan juga kepada para pelayan, pemuda, pemudi, para remaja, setelah pulang ibadah dan pulang dulu, kita akan gotong royong bersama. Dan juga saudara kasih nama Tuhan, saya melihat kamar mandi itu tidak layak lagi untuk dipakai.
Percuma kita banyak di sini para pemuda, para remaja, pemudi. Saatnya engkau bekerja. Puji Tuhan. Dan juga saudara kasih nama Tuhan. Tadi pengumuman saudara kasih nama Tuhan, ada undangan resmi. Walaupun inang itu tidak mengundang, tetapi inang pendeta, perwakilan dari inang itu, anggaplah inang itu juga yang berbicara di depan ini. Karena keadaan saudara kasih nama Tuhan Yesus, itu undangan resmi buat kita semua, jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Karena saudara kasih nama Tuhan, karena di tanggal 13 April 2021 mereka akan mengadakan pesta pernikahan burunya Rizda Buruh Kabarat dengan Marga Lubis yang ada di Parsoburan Aik Ulu. Dan besok rencana berangkat jam 8 malam tepat dan kumpul di lapangan Mekatani. Mobil sudah ada di sana untuk menunggu siapa yang ikut. Dan bagi saudara yang tidak ikut, ini hari ini penerima tamu yang akan diadakan di rumahnya di Jalan Kedondong. Saya tidak tahu nomor berapa. Di Jalan Kedondong nanti sore sudah menerima tamu di sana. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ayo saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat kita, saudara kasih Tuhan. Kita akan baca warta jemaat kita, sepanjang minggu ini. Jadwal ibadah kita sepanjang minggu ini, saudara kasih nama Tuhan. Ibadah Jumat malam pada tanggal 6 April 2021. Maaf, tanggal 16 April 2021, MC Evan Putar-Putar, doa Bapak Hadim Bulan, musik Armindo Nenggolan, firman Tuhan Bapak Situa S. Daulu. Penerima tamu untuk minggu depan Nyonya Satera Hasarumaha dan Nyonya Kabarat Borohobi. Ibadah sekolah minggu tanggal 18 April, MC Desa Sarumaha, musik Armindo Nenggolan, firman Tuhan Nitas Kumoran dan Gadana Baban. Bacaan firman Tuhan saudara boleh melihat di warta jemaat. Bacaan firman Tuhan dari hari Senin sampai hari Minggu saudara boleh membaca dan merenungkannya di rumah. Bahkan juga tentang jaringan doa dari hari Senin sampai hari Minggu saudara melihat di warta jemaat. Kehadiran jemaat yang beribadah pada minggu yang lalu, sekolah minggu 25 orang dan Jumat malam sebanyak 23 orang. Persembahan persepuluhan atau ucapan syukur di minggu yang lalu. Yang pertama, Gadana Baban Rp50.000, Ibu Pendeta Rp50.000, Bapak Ersa Simangunsong Rp100.000, Bapak Hadim Bolan Inang Buruh Gapea Rp100.000, Bapak Sipahutar Rp100.000. Puji Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap orang yang memberikan persembahan persepuluhan maupun ucapan syukurnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih nama Tuhan Yesus, kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Baik ucapan syukur saudara, persepuluhan saudara, kita berikan dengan yang terbaik bagi Tuhan. Dan pujian nanti kita akan mendengarkan pujian daripada anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Karya yang Tuhan besar di dalam hidupku. Haleluya. Pengorbanan
Oh,
itu aja. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, kau bangga, engkau pasti bangga melihat anakmu ada di depan ini. Amin. Mereka bersorak melihat nama Tuhan seperti air madu. Amin. Itu juga
biasa. Amin. Haleluya. Biarlah segala suku memuji nama Tuhan. Dengan pujian, dengan bahasa mereka memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita berikan persembahan yang kedua bagi Tuhan Yesus. Sebagai persembahan kita bagi pujian bagi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih.
Saya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dari Bapak hambanya, Bapak Kepala Sidang kita, mari saat yang engkau dibentuk dan perjalanan hidupmu, saya yang membuka hatimu, membuka pikiranmu, saya yang mengubah pola pikir melalui kebenaran firman Tuhan yang bukan hambanya. Kita percaya kita mendapat kekuatan yang paham seumpama si Raja yang terbang tinggi dengan kedua sayapnya. Begitu juga dengan kita sekasih Tuhan, ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menerima firman Tuhan itu dan melakukannya, yakin dan percayalah sekasih Tuhan, engkau berharap di mana Tuhan dan hamba yang membawa kebenaran firman Tuhan. Tuhan bagi dasar dan luar biasa. Katakan kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Yesus. Haleluya. Katakan kepada Tuhan,
dan kami sembah. Tiada Allah lain selain Engkau dan Tuhan yang menjadi juru selamat kami, menopang hidup kami. Dalam setiap hidup kami andalkan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami undang malaikat surga mengawal kami, sehingga kami boleh merasakan anugerah Tuhan. Bahkan suasana surga akan boleh kami alami, hidup baru akan boleh kami alami, dan kami semakin mengerti bagaimana firman Tuhan mengubah hidup kami. Dan kami boleh nyatakan kuasa ilahi yang akan ada di tempat ini, memberkati mengurapi kami semua, bahkan hamba-Mu yang boleh melayani firman. Diberkatilah semua jemaat yang ada di tempat ini, kuasa-kuasa ngantuk dan roh-roh yang mengganggu kami, di dalam nama Yesus kami tolak itu. Biarlah hadirat Tuhan boleh berkuasa di tempat ini. Pikiran kami Tuhan Engkau jaga dan Kau, malaikat surga Engkau berada di kiri kanan kami. Suasana surga akan boleh kami nikmati, dan kami akan nyaman oleh karena firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Itu silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Kiranya kita boleh berkati pada saat hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua dulu perhatikan ke depan ini, karena kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kiri kanan kalau ada yang sedikit-sedikit agak mengganggu, pura-pura tidak tahu aja lalu. Amin. Ya, kalau anak orang yang agak nangis, nggak usah lah pula ikut kau yang repot. Biarkan aja di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, di bulan-bulan Paskah ini saya mau katakan kepada kita, kita harus lebih dasar lagi berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu, kenapa kita harus berdoa? Ya. Kenapa kita berdoa? Tak satu pun detik hidupmu terlepas dari doa. Haleluya. Ingat. Ya. Coba ditenangkan dulu rohnya semua. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Anak saya yang pertama, Putri Gerda Parpusi, begitu tamat SMA 2 kelulusan negeri, 1 Politeknik Kesehatan Negeri Medan, 1 di USU. Bukan berarti saya sudah senang. Begitu dia tamat, dia ambil di Politeknik Kesehatan Negeri Medan. Jadi beban pikiran dan tetap berdoa, Tuhan mampukan saya menamatkan ini. Sudah tamat, berdoa lagi, terus berdoa. Ya, makanya hidup kita hidup di dalam doa. Katakan amin. Udah tamat, doa terus, semua berdoa. Jadi kalau ada orang tanpa doa, sudah selesai. Ya. Begitu ditempatkan di dinas kesehatan itu penting, saya berdoa lagi, Tuhan, di pandangan anakku kesehatan, Tuhan silau jagai mereka Tuhan setiap saat melakukan tugas. Berdoa. Jadi hidup kita hidup penuh dengan doa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan Bapak pikir si Putri udah menikah, dia jadi PNS, dapat pejabat lagi suaminya, lantas pendeta sudah enak-enak. Enggak, berdoa lagi setiap hari dengan ibu pendeta. Tuhan, anakku si Putri Tuhan, jagai mana Tuhan, yang keperjalanannya, lakukan itu tinggi pada mana Tuhan. Ya, berdoa lagi. Tuhan suaminya Tuhan menentukan si lautan-lautan
Aku ingin berangkat Tuhan, tugas keluar serta berdoa. Saat ku berjalan, kasih